Ya. Oke, baiklah. Oke, baiklah. Selamat datang di Judul-Judul Official. Oke guys, kali ini kita akan mencari tahu mengenai apa itu sih judul jadul, ya kan? Mungkin kalian di rumah ada yang penasaran atau nggak tahu apa sih judul jadul teh apa gitu kan ya. Oke, langsung aja kita berkenalan dengan CEO-nya langsung dari judul jadul nih guys. Halo, selamat apa dibilangnya? Pagi, siang, malam. Jadulers. Perkenalkan, nama saya Indra. Nama lengkapnya tuh Ari Indrazat Arifin. Nah, judul jadul itu 2019 kurang lebih. Dia ada di bisnisnya Indonesia. Bisnis kali ya bilangnya. Di ruang lingkup bisnis Indonesia. Ruang lingkup bisnis di Indonesia lah. Utamanya sih di Jabodetabek. Kita banyak muterin bisnis di daerah Jabodetabek lah. Kalau memang headquarternya kita sendiri saat ini tuh ada di daerah Bogor. Kita tepatnya di Jalan Ahmad Atnawijaya nomor 11, Kota Bogor. Nah, saya sendiri sebagai CEO-nya di Judul Jadul kurang lebih tuh awalnya dari relation sama kalian semua teman-teman, terus keresahan munculnya di mana, kemudian ada hal yang memang menjadi visinya kita tuh lebih ke ingin menyampaikan pesan sama anak-anak millennials, mungkin di atasnya Gen Z. Gen Z itu saya mungkin ya. Saya tuh masih Gen Z kayaknya. Kita. Saya Mungkin lebih tepatnya ya guys. Nah terus kalau misalkan kenapa dibuat judul jadul, berangkatnya dari keresahan. Keresahan ya, keresahan saya pribadi sama tim gitu loh. Gimana caranya menyampaikan atau masih melestarikan baik jajanan, baik tradisi, baik kebiasaan, budaya yang mungkin seiring berjalannya waktu lambat laun itu mulai lupa dalam artian kita sebagai generasi muda mungkin kita masih mengalami, tapi kan segala sesuatu tuh harus disampaikan, dilestarikan untuk bisa sampai ke anak cucu kita nanti gitu. Di depan saya juga udah banyak nih makanan. Mungkin ini adalah salah satu makanan atau produk-produk dari Judul Jadul sendiri ya? Yap. Jadi hal lain selain dari makanan, kita tuh juga concern sama mainan, perkakas. Lebih utamanya kita tuh ingin gimana caranya dari sisi pengrajin tuh banyak hal, misalnya pengrajin makanan kan itu masuk pengrajin lah. UKM lokal itu bisa bersaing sama begitu banyaknya produk entah dari luar, entah memang yang produk kekinian yang lagi tren gitu loh. Nah, oke, sebelum ke sana mungkin kamu juga harus tahuin ya, mungkin background saya tuh sampai sejauh mana gitu. Nah, kita di rumah nih pengen tahu nih mengenai visi misi ya dari Judul Jadul tuh apa sih? Kita mulai dari visinya Judul Jadul, lebih ke pemberdayaan, kemudian pemberdayaannya itu lebih ke masyarakat pelosok yang mungkin daerah. Kita sebetulnya masih ada daerah tertinggal nggak sih? Meskipun ada kementerian daerah tertinggal, tapi nggak tahu kerjanya ngapain. Benar nggak? Bisa jadi. Iya dong. Nah terus lebih ke gimana caranya pemberdayaan di daerah yang mungkin secara market mereka nggak bisa kejangkau. Karena mungkin udah beda ya. Nah, kalau kita bicara pasar tradisional sama pasar modern, pemerintah kan sedang banyak ya ngeliatin pasar bersih, pasar modern, tapi mungkin peminat juga masih sedikit. Nah, sekarang orang yang berangkat ke pasar tradisional mungkin ya yang terjadi adalah secara daya belinya segitu-segitu aja, tapi
pengrajinnya pun segitu-segitu aja gitu. Lebih ke pemberdayaannya tuh masyarakat yang di pelosok yang tertinggal atau terlupakan mungkin. Ini kan salah satu banyak produk yang terlupakan akhirnya. Nah, berangkat dari situ, misinya kita pun ingin melestarikan budaya, barang-barang zaman dulu mulai ditinggalkan sebetulnya. Yang mulai ditinggalkan dalam arti orang sebetulnya mungkin masih ingat bapak ibunya tuh mungkin masih ingat. Teman, apakah anak-anaknya tahu? Mungkin tidak gitu, kebanyakan. Nah, lewat hal ini saya sama tim Win ingin membentuk ekosistem yang berkelanjutan. Kita pemberdayaan di daerah pelosok, kita ngerangkul beberapa UKM yang bisa bekerja sama dengan kita, lebih ke hal kita sebagai marketingnya mereka, istilahnya begitu. Dan tentunya itu dapat melestarikan ya. Iya dong. Dengan demikian, barang-barang, mainan, perkakas mungkin masih bisa lebih dikenal. Nah, sekarang kita di Judul Jadul, selain kita punya kita bikinnya galeri mungkin ya, galeri sendiri di daerah Bogor. Galeri ya. Kita pun beberapa ikut pameran di beberapa mall karena itu mungkin target market yang tidak dipikirkan banyak orang. Ya. Mungkin kalau UKM buka sendiri di mall, pertama birokrasinya mungkin sulit. Nah, dengan demikian kita mewadahi beberapa UKM untuk membuka istilahnya cabang kali di mall gitu loh, dengan wadahnya tuh Judul Jadul gitu loh. Secara brand kita pun sudah didaftarkan di Kemenkumham sebagai brand Judul Jadul sendiri. Jadi lebih kuat untuk memayungi beberapa UKM lokal yang ada di daerah yang pelosok. Ya, di daerah pelosok. Banyakan sih daerah di saat ini beberapa produk kebanyakan masih sekitaran Jawa Barat, dari Cirebon, Sukabumi, Ciamis, Tasik ya? Gitulah ya, kebanyakan dan ada dari kalau untuk pengrajin itu kebanyakan kita memberdayakan di daerah Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah. Ya. Di daerah Jogja ada, kemudian daerah Kediri ada di daerah sana untuk beberapa mainan. Oh, itu kebetulan di daerah Jawa Tengah ya. Jadi untuk makanan karena Jawa Barat mungkin lebih kaya akan makanannya juga. Kebanyakan kita masih di daerah Jawa Barat. Kalau mungkin ada teman-teman ada usulan di daerah sekitarnya, ada yang UKM perlu kita support, tinggal di komen aja. Komen aja di bawah ya guys. Nah, gitu. Dilihat dari kondisi lingkungan yang udah direalisasikan, itu seberapa antusias sih masyarakat kepada sejauh ini tersebut? Kita kan beberapa buka di mall. Ya. Kita bisa buka sampai 14 mall. 14 mall di Jabodetabek. Sampai sejauh mana masyarakat antusias terkait Judul Jadul di mata masyarakat ya. Di mata masyarakat. Jadi kan tadi kita punya kendala nih. Kendalanya itu produknya udah nggak sampai ke masyarakat pada umumnya ya. Mungkin beberapa masih menemuin. Cuman untuk beberapa kalangan itu kan tidak sampai di posisi mereka. Atau mungkin nggak tahu. Mungkin mereka ingat produknya, cuma karena seiring berjalannya waktu produknya pun sudah mulai ditinggalkan dan akhirnya dilupakan. Padahal secara produksi itu masih berlangsung sampai saat ini. Jadi kalau misalnya tanya ini produknya dari mana sih Judul Jadul? Ya kita nyari ke pelosok, ke daerah, kita ngobrol sama UKM lokal di sana, kira-kira kesulitan mereka kebanyakan itu dari sisi pemasaran. Nah, jadi kita nih Judul Jadul berperan serta untuk memasarkan atau memasyarakatkan kembali makanan, perkakas, mainan itu zaman dulu gitu loh. Secara payung hukum kita pun sudah dipayungin, Judul Jadul sendiri udah ada payung hukumnya gitu. Jadi antusiasnya sejauh ini kita buka beberapa exhibition atau pameran di mall-mall besar cukup sangat baik. Dan mereka juga beberapa tuh kebanyakan merinding, apalagi kalau kalian datang ke galerinya kita di Bogor
pasti merinding deh datang gitu loh. Oh, Masih adakah barangnya, mainannya masih ada, termasuk makanan gitu. Karena memang di masyarakat umum tuh susah untuk ditemui ya. Ya, betul sekali. Warung-warung sekarang atau bahkan mungkin di semua e-commerce mungkin ya hampir jarang ya. Yap. Dan dengan itu kita pun selain ada offline, kita ada di e-commerce. Kita ada di Bukalapak, Lazada, Tokopedia, Blibli, Shopee. Nah, ngomong-ngomong tuh kalau dulu kan ada juga make up ya guys ya. Nah, ngomong-ngomong kalau di Judul Jadul ada nggak sih Kang? Kita masih ada Kosmetik kosmetik zaman dulu tuh masih ada kayak minyak kemiri, terus Kelly, bedak Kelly ya. Kelly. Itu udah ada, masih ada. Sekarang. Kalau tanya, emang masih produksi? Masih. Balik lagi. Terakhir kalian ke pasar kapan? Itu menjadi pertanyaan sebetulnya. Jadi, terakhir kalian mampir ke warung grosir dekat rumah kalian kapan? Jadi, boleh di komen di bawah nih guys. bisa di komen di bawah. Jadi, sebetulnya itu. Kita tidak membandingkan apakah memang trennya berubah, kalian yang udah nggak ke pasar tradisional, atau kebanyakan di supermarket ada atau minimarket yang ada, dan itu kan jarang ditemuin barang-barang yang ada. Oke, di Judul Jadul sendiri juga ada beberapa produk mainan yang mungkin itu tuh bisa menjadikan edukasi ya nggak sih? Ya. Sebagai edukasi masyarakat, bahkan mungkin di soal pendidikan juga bisa menjadikan suatu media pembelajaran. Dulu kalau saya ingat tuh zaman SD selalu ada kerajinan. Benar. Nah, nggak tahu deh kurikulum anak-anak sekarang tuh apakah masih ada atau enggak, pelajaran atau muatan lokal kali ya, kerajinan. Mungkin lebih masuknya itu ke kesenian. Kesenian. Apakah hanya sebagai formalitas? Ataukah memang masih ada dilakukan gitu? Boleh ya kalau nih, memang masih ada lebih bagus dong. Kalian bisa apa tuh buat pengrajin di rumah ya? So, Oke, sebagai edukasi juga ya. Nah, kalau untuk sejauh ini, kira-kira nih dari produk-produknya Judul Jadul, apa yang mengesankan untuk sebagai edukasi di masyarakat yang bisa diberikan kepada masyarakat sebagai edukasi? Kita dari Judul Jadul sendiri itu kan tadi balik lagi ke visi misinya, ingin gimana caranya melestarikan budaya-budaya yang dulu mungkin dilupain. Saya mungkin masih ngalamin, cuman mungkin adik saya, anak saya, anak-anak tahun 2000-an, apakah masih menemukan, masih hujan-hujanan di luar sambil nggak pakai baju kan? Ya, bener. Belum tentu, gitu. Jadi posisi itu yang coba saya angkat gitu. Keresahan dari teman-teman, dari tim saya di Judul Jadul, mungkin termasuk Windy juga di sini, gimana caranya menyampaikan beberapa hal lewat sosial media gitu, lebih ke YouTube, Instagram. Makanya di Instagramnya Judul Jadul kan ada ceritanya, ada edukasinya, ada muatan-muatan yang memberikan informasi terkait kebiasaan zaman dulu, nostalgia zaman dulu. Sorry. Mungkin kalau nggak diingat, lupa. Saya aja kadang lupa. Bahkan terkadang mungkin kita cara main apa ya? Contohnya apa? Main yoyo. Anak sekarang tuh kayak gimana? Mungkin sebagian anak yang masih main dan mungkin ada yang nggak tahu loh. Nggak tahu sama sekali gimana cara mainnya. Banyak pengalaman di mall ketika saya visit di beberapa mall itu, sampai sebetulnya orang tuanya yang antusias untuk gimana caranya ini memainkan mainan ini. Contoh kapal otok-otok. Kapal otok-otok itu susah-susah gampang. Susah-susah gampang ya, tapi menarik. Jadi yang heboh dan antusias itu emak bapaknya, orang tuanya, anaknya mah emang bisa dimainin ya. Gimana cara mainnya? Nah, itu kan anak-anak umur 5 sampai 10 tahun mungkin di mall itu masih bingung cara maininnya gimana. Jadi kita berperan serta mengenang kembali, bisa terapi memori orang tuanya juga, untuk mengenalkan ke anaknya bahwa cara mainnya begini. Nanti kalian tinggal search aja cara main kapal otok-otok gimana. Nah, di situ menarik menurut saya, menarik banget. Dan kenapa saya buka di mall? Ya. Biar marketnya meluas.
Kalau saya tetap jualan secara tradisional di pasar kah? Di pasar, bahkan mungkin dulu tuh hanya khususnya di SD aja sih. SD, mungkin di SD di pasar. Kalau ada event-event hajatan mungkin ya dulu atau syukuran biasanya tuh kayak tablik akbar tuh. Iya, Biasanya ada tuh yang jualan-jualan mainan sampai malam. Nah, sekarang hal-hal itu mungkin udah nggak ditemuin. Sekarang banyaknya balon-balon yang berkarakter itu. Berkarakter sama di lampu merah tuh ada suka jual balon-balon yang nyala. Nah, bahkan sekarang tuh kayak kumang itu susah loh. Ya nggak sih? Kumang yang dulu di SD, kelapa. ya kan? Saya ingat dulu, jual kumang ada yang jual 500, 1000. Kalau yang gede tuh 1000 apa 500 perak gitu, saya lupa ingat. Terus mainan tarik benang. Oh iya, mainan tarik benang. Ya mungkin sekarang agak diidentikan sama judi ya. Dulu kan nggak terpikirkan sesara itu unsurnya. Jadi itu kan untung-untungan lah. Kalian beli tarik benang tuh berapa, nanti ada di YouTube-nya, coba dicari aja. Ada kalau nggak salah ya? Ada. Oke, gitu. Jadi balik lagi ke yang tadi, antusias sampai sejauh mana? Sampai kita buka di 14 mall dan banyak mall juga nawarin ya, kita untuk buka di sana. Tapi jujur kita tuh memang masih keterbatasan dari sisi produksi. Pengrajin ingin produksi banyak, takut penjualannya melemah gitu. Jadi Itulah kita salah satu tingkat kesulitannya. tingkat kesulitan kita itu. Jadi pertama produknya juga sama, susah dicari. Kemudian yang kedua adalah tingkat konsistensi dari UKM sendiri. Oh, konsistensi. Ya, mungkin sehari ini dia bisa produksi 100 kue bangket jahe, 100 pack kue bangket jahe misalkan. Oke. Terus besoknya dia ada urusan apa, akhirnya libur dulu. Nah, itu yang memang masih coba kita kontrol, jadi problem. Karena UKM gitu loh. Sekarang makanya program-program pemerintah juga saya rasa nanggung dalam artian hanya kelihatan di muka, tapi pemberdayaannya tuh kurang merata kalau menurut saya ya. Jadi makanya tuh ya ini banyak saya ngobrol sama para UKM, kebanyakan seperti itu. Jadi makanya kita mewadahi sebisa mungkin menjadi gerbongnya para UKM untuk melestarikan atau menjual barang-barangnya mereka gitu. Nah, salah satu produknya juga banyak yang langka ya. Yep. Contohnya juga ada setrikaan ayam loh gitu. Ya. Itu kan barang yang mungkin di waktu yang sekarang itu harganya pun Mahal. melonjak tinggi. Kira-kira nih di Judal Jadul ada nggak sih barang itu? Antik ya? Kalau barang, antik ya, kalau kita lagi saya ke daerah gitu sama partner, sama tim gitu, banyak hal menarik sih ditemukan. Makanya kalau ada yang hal-hal menarik, sepeda lah, sepeda ontel, sepeda zaman dulu, pasti saya bawa untuk bawa ke galeri di sini gitu. Jadi senjahit gitu ya. senjahit. Nah itu butuh perjuangan khususnya kan untuk memiliki barang tersebut. Karena memang dari harganya juga udah melambung tinggi nih guys. Karena apa keunikannya? Keunikannya. Balik lagi kita juga banyak beberapa hal di di Judal Jadul sendiri, barang-barang yang cukup lama. Ya. Peninggalan nenek saya, peninggalan orang tua kalian gitu di rumah dibawa ke sini. Ada salah satunya tuh yang dari kayu tuh buat numbuk beras. Kalau dibilang Sunda tuh namanya tuh lesung ya. Itu juga cukup lama di bawah ada. Oh, lesung ya? Iya, lesung buat numbuk padi itu. Kalau di daerah-daerah Baduy dalam sana tuh masih ada gitu tuh kegiatan numbuk padi. Masih digunakan? Masih digunakan. Jadi untuk numbuk padi biar terlepas dari gabah padinya itu. Jadi beras kan akhirnya gitu. Jadi kalau misalkan dari kelangkaan produknya gitu. Semakin lama tahunnya semakin bagus. Apa ya dari jenis kayu yang dipakainya pun beda gitu. Ya kan harus itu ada kalau baru kan pasti masih mulus itu, kalau udah lama tuh kena hujan, kena air, kena udara pasti lapisan-lapisannya tuh khas banget lah. Tahunya kan yang paling bagus tuh kayu jati. Kayu jati. Ya jati ya pasti oke lah kalau memang yang zaman dulu ya. Yang misalnya kan banyak polesan. Awal mula terbentuknya Judal Jadul itu dari mana sih Kang? Atau ada motivasi sebelumnya sehingga punya ide nih pengen bentuk Judal Jadul? Karena kan memang jarang ya, kok kepikiran gitu loh. Idenya sih lebih ke spontan
Sama kan memang partner saya pun yang satu lebih banyak main di sana dulunya gitu. Kalau saya background lebih ke perusahaan corporate sih sebelumnya. Ya, jadi lebih ke keresahannya dimulai dari partner saya tuh membentuk komunitas sudah dari lama gitu. Terus ada peluang barang-barang seperti ini gimana caranya dilestarikan tetap. Kemudian saya yang punya background di beberapa korporasi, kok harusnya nyambung gitu loh. Saya orang yang nge-handle operasional, gimana caranya untuk menyampaikan produk ini ke masyarakat pada umumnya. Itu salah satunya dengan jualan di mall. Gitu. Antusiasnya cukup lumayan baik lah, dan feedbacknya pun justru kita yang sekarang dicari sama mall. Oh gitu. Iya. Untuk buka di beberapa mall. Hampir nggak ada kesulitannya ya kalau untuk secara pemasaran. Honestly, ya jujur nggak ada masalah sih sejauh ini. Apalagi masa pandemi sekarang loh guys. Kan? Pandemi itu membuat saya keluar dari kerjaan sebelumnya. Ya. Berterima kasih. Jadi akhirnya fokus untuk gimana caranya membangun Judal Jadul lebih luas. Orang lebih mengenal secara lebih dalam sih terkait Judal Jadul, secara produk pun mungkin bisa lebih maksimal. Kemudian apa yang menjadi harapan kita nih di Judal Jadul, saya sama founder yang lain juga gimana ceritanya melestarikan budaya, melestarikan kekayaan lokal yang sangat banyak banget dan kaya banget sih yang harus digali. Ini pun secara produk ya, total kita tuh ada 370 item. Wow. 370 item. Lumayan ya. Yang menurut saya belum semua. Dari mainan itu campurannya. Mainan, makanan, perkakas, kosmetik. 370 baru ya. Mungkin bentar lagi mau nyanyiin Ava Indomaret saya. Secara SKU produk ya. Bisa. Secara SKU produk ya guys. Sebagai CEO-nya Judal Jadul sendiri, harapan ke depannya. Saya sih berharap teman-teman di rumah pengen tahu nih harapannya. Berharapnya saya Judal Jadul menjadi sebuah perusahaan yang bisa mewadahi dan memfasilitasi para UKM untuk berkembang lebih ke sana. Makanya kan kita lebih ke pemberdayaan kita di SDM-nya, pemberdayaan UKM-nya yang lebih real dan konkret dilakukan kita gitu loh. Jadi kita berharap bisa lebih mandiri tanpa ada intervensi dari siapapun gitu. Lebih mandirinya situ. Jadi UKM mandiri itu bukan hal yang mustahil, bisa dilakukan. Dan balik lagi, sistem manajemen yang berkelanjutan yang saya harap bisa diterapkan para UKM. Kan kendalanya mereka pun selalu gitu. Entah di permodalan, baik di pemasarannya. Sekarang udah jelas gitu. Ya pemasaran juga udah ada yang tradisional, bahkan kalian suka belanja kan di marketplace ya kan, semua e-commerce. Nah itu udah jauh berbeda sekali ya, pemasarannya pun itu udah jelas. Oke Kang, kali ini nih ada minuman apa nih Kang? Saya tadi minum ini sih, seger ya? Ini cap badak. Coba kita coba dulu ya guys ya. Ini juga ada ini apa? Juga unik juga nih. Ini permen. Muk lurik. Permen. Bukan, ini gelas apa muk ya? Itu cangkir, kayaknya. Cangkir. Nyebutannya cangkir ya. Kalau muk tuh ini ada tutupnya, ini piring. Sebetulnya ini kan masih produksi ini para pengrajin lokal yang bikin. Ini langka banget loh. Kayak gini kan. Langka karena kamu mungkin nggak pernah ini. Ini kayak permen Davos. Nah, permen Davos tuh. Salah satu yang bestseller di mall. Kayak itu contoh nih. Itu telur cicak. Itu isinya tuh kacang. Masih kacang. Jadi kan sekarang kan coklat tuh guys. Kalau ini Davos juga salah satu yang bestseller nih di mall. Oh, bestseller di mall. Bestseller juga di mall. Ada bolu kering, ada kue bangket, ada apa namanya, kue kacang. Nah, justru saya nggak nemu di tahun saya tuh kue jangket. Itu 80-an. Kalau ada syukuran pasti rame. Oh ya? Ya. Nggak nemu sih. Nih Davos. Kayak begini. Tapi kalau ini sering ada. Dan itu banyak namanya juga nih guys nih. Ada arum manis, ada rambut nenek. Nah, kalau di daerah kalian apa namanya guys? Boleh di komen di bawah ya. Oh iya.
Betul, jadi ini salah satu yang termotivasi saya untuk gimana caranya tetap melestarikan, balik lagi ke visi misinya tadi Judul Jadul sih. Oke, Judul Gitu. Jadul. Semangat selalu. Semoga Thank you, sukses Windy. ke depannya. Apalagi? Sampai ketemu ngobrol Oke. cerita selanjutnya. Oke guys, baiklah, sampai berjumpa di cerita Judul Jadul berikutnya. Semoga kita mendapatkan suatu pengalaman yang menarik ya, tentunya pengetahuan yang banyak nih sama Pak Indra. Akang kayaknya lebih Oh, enak. Akang Indra ya. Oke, Akang Indra. Semoga bermanfaat buat kalian semua juga. Bye bye. Bye semua, thank you.